Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita sering mendengar bahwa saya ini Islam secara kafah. Nah, kita tahu nggak Islam secara kafah itu seperti apa? Jadi kita ini benar-benar serius nggak menjadi seorang Muslim. Jadi takwa itu memang harus kafah, teman-teman. Kata yang sering memang terdengar, kata yang sering terdengar ini, sudahkah kita menjadi seorang Muslim yang kafah ini ya? Jadi Islam ini bukan sekedar status, teman-teman. Ia adalah cara pandang hidup kita. Menyatu di dalam keputusan, itu baik menjadi rakyat biasa atau menjadi seorang pemimpin. Jadi takwa itu tidak hanya seorang manusia atau rakyat saja, tapi pemimpin wajib takwa. Jadi apa itu takwa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi secara bahasa, takwa ini adalah melindungi diri, teman-teman. Melindungi diri. Secara istilah, yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Jadi hidup kita ini harus dengan penuh kesadaran. Karena apa? Di dalam kehidupan kita ini ada hisab setelah kematian, teman-teman. Kita yakin apa enggak? Bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan. Contohnya ini kutiba alaikumum, ya, telah diwajibkan, yaitu puasa, ini wajib. Kemudian kisos ini tidak diterapkan, padahal semuanya ini sama-sama wajib, sama-sama disebut di dalam Al-Quran, teman-teman. Jadi kenapa bisa dibedakan perlakuannya antara yang wajib tadi? Karena kita tahu bahwasanya sebagian dari kita ini hanya mengambil yang cocok dengan hawa nafsu kita, yang berat, yang butuh perubahan sistem, ini disebut radikal, bahkan dituduh ekstremisme ini ya. Astagfirullahaladzim. Padahal takwa sejati itu yaitu secara totalitas, keseluruhan, teman-teman. Bukan diambil yang enak-enaknya saja, buang yang berat. Bukan Islam versi saya, tapi Islam seutuhnya. Jadi jangan kita seperti orang yang prasmanan, diambil yang enak, tinggalkan yang nggak enak. Jadi di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Allah sudah menurunkan syariat yang sudah sempurna, teman-teman. Islam bukan cuma untuk urusan sholat dan puasa saja, tapi juga mengatur masalah ekonomi, politik, hukum, bahkan negara. Yang belum sempurna itu yaitu ketaatan kita saja. Sering kita mendengar alasan kami belum mampu, kami pokoknya dewe lah ini ya. Tapi Allah sudah mengatakan bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Nah, ini di dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Selama kita masih bisa bicara, memilih, dan bersikap, teman-teman, berarti kita masih bisa bertakwa. Jadi takwa merupakan kewaspadaan. Kalau ada keraguan di dalam sebuah tindakan, maka kita tinggalkan saja. Kalau jelas haram, jangan kita sampai berani mencoba-coba atau dengan menghalalkan apa yang kita inginkan. Jangan ditanya apa dalilnya haram, tanya dulu apa dalilnya halal. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau menjadi seorang pemimpin. Jadi setiap kebijakan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti halnya Nabi pernah berdoa dengan serius, teman-teman. Ya Allah, siapa yang menyusahkan rakyatku, maka susahkanlah. Ini diriwayatkan di dalam hadis Bukhari, Muslim, teman-teman ya. Jadi kita jangan berani untuk bermain-main dengan yang namanya amanah. Berat sekali, teman-teman. Kalau kita serius bertakwa, maka Allah juga berjanji, teman-teman. Ini luar biasanya Islam nih, Masya Allah. Jadi kabarkanlah keberkahan dari langit itu, dan bumi ini akan turun. Hujan akan menjadi rahmat, tanah akan menjadi subur, rakyat menjadi makmur. Jadi negeri ini akan bangkit bukan karena utang, tapi karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman jangan puas dengan takwa secara pribadi. Jadi kita perlu memperjuangkan juga takwa yang bersifat sosial, takwa yang sistematik, menegakkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi
Di dalam Islam ini kita mengenal 3 sistem di dalam Islam, dimensi di dalam Islam, yaitu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, kemudian hablum minan nas, hubungan kita dengan sama manusia, kemudian hablum minan nafs, hubungan dengan diri kita. Maka dari itu, ini perlu kita gali nanti teman-teman, insya Allah di video berikutnya, 3 dimensi ini apa saja yang berkaitan, yang memang harus kita rangkul bersama, tidak bisa dipisah-pisahkan, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minan nafs. Jadi hubungan kita dengan Allah bagaimana, hubungan kita dengan masyarakat bagaimana, hubungan kita dengan diri kita sendiri bagaimana. Nah, ini kita insya Allah akan bahas kembali di video berikutnya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa di follow, di like, komen, dan subscribe, atau di komen, biar nanti kita bisa sharing bersama-sama bagaimana kita serius menjadi seorang muslim yang kafah totalitas, tidak setengah-setengah seperti halnya yang disampaikan oleh Prof. Suteki. Janganlah kita ini mengambil Islam ini seperti kita ini melihat makanan prasmanan, ya, yang enak aja dipakai, diambil, kemudian yang tidak enak itu kita tinggalkan. Jadi kalau Islam ini ya semuanya, baik yang enak dan tidak enak itu ya wajib kita laksanakan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan bahas kembali di video berikutnya. Mungkin kalau ada salah kata dari saya pribadi, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.